Iya, selamat pagi. Kamu sehat ya? Oke, tolong perkenalkan diri kamu secara singkat, plus hal penting apa tentang diri kamu yang perlu kami tahu. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Natasha Latif, dipanggil Aca, 23 tahun asal Depok, fresh graduate dari Universitas Jember Utara, jurusan Teknik Metafisika. Hal penting tentang saya yang bisa saya sampaikan adalah saya pernah melakukan self assessment dan mendapatkan hasil saya tipe personality ISTPA, yang artinya saya mudah beradaptasi, cepat belajar, dan terbiasa dengan rutinitas, sehingga sesuai dengan posisi yang saya lamar ini. Oke, baik Aca. Kamu 23 tahun, berarti kelahiran tahun 2001. Kamu termasuk Gen Z ya berarti ya? Nah, kalau Gen Z kan stereotipnya itu kurang tahan terhadap tekanan. Kemudian sangat concern terhadap mental health. Nah, apakah kamu sama seperti stereotip Gen Z pada umumnya? Baik Pak, saya tidak bisa berkomentar tentang Gen Z lain, tapi saya pribadi lahir dari keluarga kelas menengah, di mana sejak kecil saya harus bekerja keras, termasuk menghadapi tantangan dari keluarga dan lingkungan, sehingga saya yakin saya mampu menghadapi tantangan di lingkungan kerja. Kalau ditanya tentang mental health, saya juga concern terhadap mental health saya, Pak. Tapi mental health saya akan lebih terganggu jika saya tidak memiliki kerja, sehingga sekeras apapun tantangan saya akan bertahan, Pak. Terima kasih. Baik Caca, dari mana kamu dapat info di sini lagi ada lowongan? Dan kenapa melamarnya di sini? Sejak sebelum lulus, saya sudah mencari informasi lowongan di bidang pekerjaan ini, Pak. Ada beberapa perusahaan yang buka, termasuk perusahaan ini. Kenapa saya pilih apply perusahaan ini? Karena sebelum apply, saya bandingkan laporan keuangannya, Pak. Dan dari aset, perusahaan ini yang paling besar dibandingkan kompetitor-kompetitor lain. Kemudian saya lihat 10 tahun terakhir saya laba, serta tidak ada reputasi negatif baik di berita maupun di media sosial. Wah, ternyata kamu sudah mencari tahu ya tentang perusahaan ini. Selain laporan keuangan, apalagi yang kamu tahu tentang kita? Iya Pak, selain laporan keuangan, yang saya tahu tentang perusahaan ini, yang pertama, core bisnis perusahaan ini adalah konsultan. Konsultasi yang bisa diberikan hampir di semua bidang bisnis, mulai dari konstruksi, jual beli, oil and gas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menurut saya perusahaan ini memiliki potensi besar ke depannya. Mengingat sekarang hampir semua proyek bisnis, bahkan mulai dari tender hingga pelaksanaannya, biasanya selalu didampingi konsultan. Nah, sekarang saya minta kamu menyebutkan dua kelebihan kamu dan dua kekurangan kamu. Kelebihan saya, pertama, saya tipe orang yang tidak mudah bosan, sehingga tidak masalah kerja dalam rutinitas, Pak. Kedua, saya tipe orang yang melakukan sesuatu itu harus terencana, sehingga biasanya pekerjaan saya rapi, sesuai jadwal, dan tidak ada yang terlewat. Kalau untuk kelemahan, kelemahan saya yang pertama, di waktu-waktu tertentu saya itu terkadang mudah lupa, sehingga untuk mengakalinya saya kemana-mana bawa catatan. Yang kedua, karena saya tipe orang yang bekerja dengan perencanaan di awal, biasanya respon saya cenderung lambat untuk sesuatu yang membutuhkan aksi atau keputusan yang cepat. Untuk mengakalinya, jika pernah terjadi keputusan saya yang lambat atau reaksi saya yang lambat, biasanya saya catat. Sehingga jika terjadi lagi di masa depan, saya tinggal membaca catatan itu, Pak. Oke, sekarang kalau hobi kamu apa? Hobi saya saat ini adalah bermain game, Pak. Kenapa saya memilih hobi main game? Karena hanya di main game saya bisa belajar membuat perencanaan, mengatur strategi, bagaimana bekerja bersama tim, dan menangani konflik di dalam tim, Pak. Oke, berikutnya seandainya nih kami terima. Nah, di bayanganmu berapa gaji yang bakal kami berikan kepadamu? Atau mungkin berapa gaji yang kamu harapkan dari kami?
Gaji yang saya harapkan sebesar 6 juta rupiah, Pak. Kenapa sebesar 6 juta? Karena UMR Jakarta 2024 kan memang 5 juta rupiah, Pak. Namun sudah diputuskan sejak tanggal 16 Desember kemarin, UMR Jakarta 2025 itu sebesar 5.395.000, Pak, atau digenapkan 5,4 juta. Kemudian UMR Jakarta itu kan berlaku untuk seluruh perusahaan, Pak. Baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, baik buruh maupun pegawai lainnya. Sementara menurut saya perusahaan ini tergolong besar, dan kontribusi saya ke perusahaan berbeda dari kontribusi buruh ke pabrik, sehingga saya mengajukan sebesar 6 juta rupiah, Pak. Namun, saya tetap terbuka untuk negosiasi jika ada pertimbangan yang lain dari perusahaan, Pak. Baik Aca, jika kamu melihat diri kamu 5 tahun lagi, itu kira-kira seperti apa? Apa kamu punya rencana tertentu? Iya, Pak, saya sudah memproyeksikan kehidupan saya 5 tahun ke depan, Pak. Pertama, di kehidupan pribadi. Dalam rencana saya, 5 tahun lagi saya sudah menikah dan mudah-mudahan sudah dikaruniai anak, Pak. Kedua, dalam hal pekerjaan. Saya berharap 5 tahun lagi saya sudah dipercaya menjadi supervisor, Pak. Sehingga saya sudah mengalami perbaikan kemampuan finansial. Yang artinya, saya bisa mensupport kehidupan saya yang membutuhkan lebih banyak biaya karena sudah berkeluarga, Pak. Kamu ini kan fresh graduate. Kemudian di CV kamu tidak ada tulisan kamu pernah berorganisasi. Jadi bagaimana saya tahu kamu bisa bekerja sama dalam tim dan kamu tidak menjadi beban di tim tersebut? Iya, Pak, memang saya fresh graduate dan tidak pernah berorganisasi. Namun untungnya saya memiliki hobi yang mengajarkan saya kerjasama tim, Pak, yaitu bermain game. Dari bermain game saya belajar bagaimana di dalam tim itu ada saatnya kita mengalah, ada saatnya kita harus step up. Ada saatnya mensupport, ada saatnya disupport. Kemudian bagaimana kita harus ikut arahan pemimpin tim. Dan bagaimana mencari solusi bersama atas masalah yang muncul, Pak. Oke, dalam tim kalian ada konflik juga enggak? Terus bagaimana mengatasinya? Kalau konflik selalu ada, Pak. Biasanya karena tidak sepaham masalah strategi. Atau ada yang merasa tidak cocok dengan role-nya. Atau ada yang merasa dirugikan. Namun saat terjadi konflik, semua anggota tim harus sadar, Pak, bahwa tujuan kita sama, yaitu menang. Sehingga saat terjadi konflik akan diambil jalan yang paling baik agar target tercapai. Walaupun akan ada pihak yang dirugikan. Dan yang dirugikan harus menerima keputusan itu, Pak. Oke. Kalau begitu, apa yang membedakan kamu dengan pelamar lain? Yang membedakan saya dengan fresh graduate lain adalah bukan hanya background pendidikan saya yang cocok dengan posisi yang saya lamar ini, Pak. Namun kepribadian saya juga cocok, Pak. Kepribadian saya berdasar self-assessment kan ISTPA, di mana saya suka bekerja dengan rutinitas, mudah beradaptasi, dan cepat belajar, sehingga cocok dengan posisi yang selamar ini. Di perusahaan ini, jam kerjanya dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Tapi kadang-kadang kita kerja sampai jam 8 malam, 9 malam, 10 malam. Nah, anggaplah kamu kerja sampai dengan jam 8 malam. Nah, apakah kami harus membayar lembur pada Bergantung, Mbak. Jika saya pulang jam 8 malam gara-gara saya mengerjakan kerjaan saya yang harusnya selesai jam 4 sore, maka perusahaan tidak perlu bayar lembur, Pak. Tapi, jika perusahaan memberikan pekerjaan lain di luar pekerjaan rutin saya, yang seharusnya selesai jam 4 sore tadi, maka perusahaan harusnya memberikan tanggung kepada saya, Pak. Bagaimana teman dan keluargamu mendeskripsikanmu? Saya dideskripsikan sebagai anak yang patuh dan membosankan, Pak. Kenapa disebut patuh? Karena saya selalu mengikuti apapun perintah orang tua dan guru saya kalau di sekolah. Nah, sedangkan bagi teman-teman itu adalah hal yang membosankan karena saya selalu patuh perintah orang tua ataupun perintah guru, Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir kami ke kamu. Sebelum kamu nanti boleh bertanya kepada kami. Sebutkan alasan kenapa kami harus memilih kamu. Silakan.
Kenapa perusahaan harus memilih saya? Yang pertama, background pendidikan saya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, kepribadian saya cocok dengan posisi yang dilamar. Yang ketiga, saya punya proyeksi 5 tahun ke depan sehingga saya akan bekerja secara serius. Yang keempat, saya tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak pergi ke klub, rajin olahraga, sehingga mudah-mudahan saya selalu fit untuk bekerja. Nah, terakhir, kami kasih kesempatan untuk bertanya kepada kami. Ada nggak yang mau kamu tanyakan? Ada Pak, ada 3 pertanyaan tentang perusahaan ini yang tidak bisa saya dapat jawabannya di internet. Yang pertama, bagaimana jenjang karir di perusahaan ini? Yang kedua, bagaimana proses penilaian kinerja? Yang ketiga, apakah jika penilaian kinerja kita di atas rata-rata bisa mendapat benefit lebih dari perusahaan? Terima kasih, Pak.